Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Pada video kali ini, saya akan memberikan sedikit informasi berkaitan dengan pelayanan informasi obat pada ibu hamil. Mau tahu videonya? Yuk, simak video berikut ini. Namun sebelum menonton videonya, jangan lupa untuk like dan subscribe video ini. Semoga bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Pelayanan informasi obat pada ibu hamil. Kehamilan merupakan proses alamiah yang perlu dipersiapkan agar dapat dilalui dengan aman bagi bayi dan ibunya. Selama proses kehamilan terjadi, banyak perubahan-perubahan yang dapat mempengaruhi kerja obat di dalam tubuh. Nah, tidak dapat dipungkiri bahwa selama kehamilan, seorang ibu dapat mengalami berbagai keluhan atau gangguan kesehatan yang membutuhkan obat. Pemahaman mengenai keamanan penggunaan obat pada ibu hamil belum dimengerti dengan baik di kalangan masyarakat. Secara umum, patokan pada penggunaan dan penggolongan keamanan obat untuk ibu hamil masih mengarah pada panduan FDA atau Food and Drug Administration. Masa kehamilan. Banyak ibu hamil menggunakan obat dan suplemen pada periode organogenesis yang sedang berlangsung, sehingga resiko terjadinya cacat janin jauh lebih besar, mengingat beberapa jenis obat dapat melintasi plasenta. Maka, penggunaan pada wanita hamil perlu hati-hati nih. Selama trimester pertama, obat dapat menyebabkan cacat lahir atau teratogenesis, dan resiko terbesar adalah kehamilan 3-4 minggu. Selama trimester kedua dan ketiga, obat dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan secara fungsional pada janin. Selama kehamilan, terjadi perubahan-perubahan fisiologi yang mempengaruhi farmakokinetika obat. Perubahan fisiologi tersebut, misalnya perubahan cairan tubuh yang dapat menyebabkan penurunan kadar puncak obat-obat di serum, terutama obat-obat yang terdistribusi di air dan obat dengan volume distribusi yang rendah. Peningkatan cairan tubuh juga menyebabkan pengenceran albumin serum atau hipoalbuminemia yang menyebabkan penurunan ikatan obat dan albumin, sehingga obat banyak bebas terakumulasi dalam darah dan berpotensi meningkatkan efek yang merugikan. Tetapi hal ini tidak bermakna secara klinis, karena bertambahnya kadar obat dalam bentuk bebas juga akan menyebabkan bertambahnya kecepatan metabolisme obat. Jenis obat yang dilarang untuk ibu hamil. Aspirin. Aspirin merupakan salah satu jenis obat yang dilarang buat ibu hamil. Biasanya, aspirin sering digunakan untuk meringankan sakit gigi, sakit kepala, dan demam. Namun, aspirin untuk ibu hamil berisiko menimbulkan berbagai masalah pada janin. Salah satunya, berisiko membuat aliran darah bayi mengalir ke uterus yang dapat mempengaruhi perkembangannya dan meningkatkan resiko masalah paru-paru untuk bayi. Ibuprofen. Ibuprofen merupakan obat yang bisa mengatasi rasa nyeri, demam, bahkan peradangan. Namun, bagaimana jika dikonsumsi oleh ibu hamil? Ibuprofen tergolong obat yang tidak dianjurkan selama kehamilan. Dalam panduan FDA atau Food and Drug Administration, dikategorikan sebagai obat yang dapat membahayakan janin jika dikonsumsi pada usia trimester kehamilan ketiga. Obat jerawat. Menurut Centers for Disease Control and Prevention atau CDC, ada kandungan yang terdapat dalam obat jerawat yang berisiko bagi perkembangan janin. Misalnya, menyebabkan bayi lahir cacat, termasuk menyebabkan cacat jantung dan bibir sumbing. Adapun kandungan obat jerawat yang dimaksud adalah isotretinoid. Antibiotik. Antibiotik tidak bisa digunakan secara bebas.
Contohnya tetrasiklin yang dapat mengubah gigi bayi yang sedang berkembang dan tidak boleh diminum saat kandungan memasuki usia 15 minggu. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih.